terkabulkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita tetaplah mengucap syukur. Kita harus bersyukur. Kemarin bersyukur, hari ini bersyukur, besok bersyukur. Di gereja kita bersyukur, di rumah kita bersyukur. Waktu sehat kita bersyukur, waktu sakit kita bersyukur. Ketika kelimpahan kita bersyukur, ketika menghadapi kesulitan pun kita bersyukur. Di dalam segala perkara kita mau bersyukur, karena itu yang menyenangkan Tuhan. Bersyukur itu menyenangkan Tuhan. Kalau mau bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada 1001 alasan untuk bersyukur. Tapi orang beriman juga punya 1001 alasan untuk bersyukur. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu menjadi sebuah pilihan. Semakin kita menghayati bahwa hidup kita ini berlimpah kasih karunia Tuhan, semakin kita menyadari betapa banyak kasih karunia Tuhan, semakin kita mengalami kasih karunia Tuhan, maka hidup kita akan semakin bersyukur. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita membaca kalimat yang ini sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya. Kelihatan ya? Yuk kita baca bersama-sama. 2, ya. Banyak mengecap kebaikan Tuhan, maka banyak bersyukur dengan hidup gigih berjuang. Yuk kita baca sekali lagi. 2, ya. Banyak mengecap kebaikan Tuhan, maka banyak bersyukur dengan hidup gigih berjuang. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap hari ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Karena rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dan saya juga percaya kita ada sebagaimana adanya kita sekarang. Kita sudah melewati masa yang sukar. Dan kita sudah menang melewatinya. Dan itu berarti kalau hari ini ada masa yang sukar, kita juga akan mampu melewatinya. Kalau kita besok menghadapi masa yang sukar, kita percaya besok pun kita akan mampu melewatinya. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita alami justru membuat kita semakin gigih di dalam berjuang, mengisi tugas kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Nah, mari membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 15. Kita baca ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. Ya. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, khususnya ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Aku telah bekerja lebih keras. Mari kita ucapkan ini bersama-sama. 2, iya. Aku telah bekerja lebih keras. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Aku telah bekerja lebih keras. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia itu tidaklah menyebabkan orang bersantai. Kasih karunia tidaklah menyebabkan orang malas. Kasih karunia tidaklah menyebabkan orang lalai menunaikan tanggung jawab. Tapi semakin banyak mengalami kasih karunia, maka semakin banyak mengucap syukur, maka semakin gigih di dalam berjuang menunaikan tugas kehidupan ini.
Nah, saya ingin kita melihat ini video singkat, ya, supaya ini menolong kita memahami apa yang barusan saya sampaikan. Nah, perhatikan video singkat ini, hanya 27 detik. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berani mencoba? Wah, agak ngeri ya. Anak itu adalah anak hebat, berbakat, punya keseimbangan yang luar biasa, punya kemampuan lebih dibandingkan dengan orang lain di dalam hal ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan kehebatannya dia, dengan bakatnya dia, dengan keistimewaan dia, untuk bisa melakukan seperti yang baru kita lihat, itu butuh latihan. Itu butuh latihan. Latihan yang sungguh-sungguh. Latihan yang serius. Kerja keras di dalam melatih dirinya. Baik untuk naik ke atas panggung di mana dia bergerak itu, di atas benda yang terus bergerak. Butuh latihan dari 1 mangkok, 2 mangkok, 3 mangkok di atas kepalanya. Butuh latihan untuk membuat mangkok itu diterbangkan dari benda yang bergerak lalu tersusun di atas kepalanya. Kita tidak tahu berapa kali sudah dicoba. Pasti tidak cukup 100 kali di dalam mencoba itu. Ribuan kali. Kita tidak tahu berapa jam dalam 1 hari dia berlatih. Berapa kali dalam 1 hari dia berlatih, pagi hari kah, siang hari kah, malam hari kah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk sampai kepada kemampuan yang seperti itu, meskipun dia punya bakat yang luar biasa, diperlukan latihan yang disiplin, kerja keras, kegigihan di dalam berusaha. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara. Semakin kita menghayati bahwa hidup adalah kasih karunia, maka pasti tumbuh sikap bersyukur di dalam hidup ini. Hidup orang yang bersyukur pasti menghasilkan sikap rendah hati, bergantung mutlak kepada Tuhan. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, hidup yang bersyukur itu menghasilkan gigih berjuang, bekerja keras, menunaikan tugas kehidupan. Ini yang Paulus katakan tadi. Kasih karunia-Nya tidak sia-sia, melainkan aku telah bekerja keras. Bapak Ibu Saudara, saya, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya yang ada di sini maupun yang ibadah di rumah, hari kemarin kita sudah mendapat kasih karunia. Tahun kemarin kita sudah mendapat kasih karunia. Sejak kita lahir kita mendapat kasih karunia. Kita anak-anak ada kasih karunia, remaja ada kasih karunia. Sekarang sebagaimana adanya kita ada kasih karunia Tuhan. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, seumur kehidupan kita, kasih karunia Tuhan itu selalu ada dan akan tetap ada, lebih daripada cukup untuk kita menang di dalam pertarungan kehidupan ini. Kasih karunia Tuhan ada selama matahari terbit, selama kita bernafas, selama itu ada kasih karunia. Itu berarti selama matahari terbit dan selama kita bernafas, kita harus gigih berjuang. Putus asa itu bukan karakter orang beriman, tetapi berpengharapan itu ciri orang yang beriman. Nah, saya ingin kita memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu secara lebih mendalam. Ya, ayat yang ke-9 tadi sudah kita baca. Dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Sebab aku adalah yang paling hina. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Paling hina dari antara rasul. Dan kita tahu Bapak
Rasul itu orang pilihan. Dipilih oleh Kristus Yesus sendiri menjadi murid yang akan dia beri tugas istimewa. Dan jumlah rasul tidak banyak. Hanya belasan orang. 12 rasul, bahkan 13 rasul dengan Paulus. Jadi ketika dia mengatakan, aku adalah yang paling hina di antara para rasul, dia yang paling hina di antara orang-orang yang istimewa. Kalau begitu sebenarnya dia juga masih istimewa. Karena hanya 12 rasul. Dari antara 12, ya akulah yang paling kecil, akulah yang paling rendah, akulah yang paling tidak berbobot, akulah yang paling tidak istimewa, akulah yang paling hina. Tapi sungguhnya Bapak Ibu Saudara, semakin dia menyadari kasih karunia Allah, dia mengatakan ayat ini kepada kita. Ya, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kemudian dia menyadari bahwa dia bukan yang paling hina di antara para rasul. Semakin dia menghayati kasih karunia Tuhan yang demikian besar mengalir dalam kehidupannya, dia mengatakan, aku yang paling hina di antara orang kudus. Maksudnya, dari antara semua orang yang beriman kepada Yesus, di antara semua orang yang mendapat pengampunan dosa dari Tuhan, dari antara semua orang yang memperoleh keselamatan hidup yang kekal oleh karena iman kepada Yesus, Rasul Paulus mengatakan, aku yang paling hina. Tapi juga Bapak Ibu Saudara, semakin dia menyadari kasih karunia Tuhan, dia bukan saja paling hina di antara para rasul, bukan saja paling hina di antara orang-orang kudus, tetapi di dalam ayat ini dia mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Luar biasa. Pada bagian ini Rasul Paulus kemudian mengatakan, aku yang paling hina di antara semua manusia. Aku yang paling berdosa di antara manusia yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia mengatakan aku yang paling hina di antara para rasul, tapi kemudian dia mengatakan aku yang paling hina di antara orang kudus atau di antara orang beriman. Tapi kemudian Rasul Paulus mengatakan aku yang paling hina, orang yang paling berdosa di antara seluruh manusia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus ini bukan lagi pintar. Dia bukan lagi rendah diri. Rasul Paulus ini bukan sedang meratap. Rasul Paulus ini tidak sedang mengasihani dirinya sendiri. Rasul Paulus ini tidak sedang meratapi nasibnya sebagai orang malang. Bukan. Rasul Paulus ini sedang mengucap syukur betapa besar kasih karunia Tuhan yang sudah dialami di dalam hidupnya. Aku yang paling hina ini, aku yang paling berdosa ini dikasihani oleh Kristus sehingga aku beroleh hidup yang kekal. Dan kasih karunia-Nya itu demikian besar di dalam hidupku. Karena itu aku mau bekerja keras sehingga kasih karunia-Nya tidak akan sia-sia, sehingga aku akan menjadi contoh bagi semua orang yang percaya pada waktu itu, maupun contoh bagi orang yang akan percaya di kemudian hari, bagaimana artinya mengalami kasih karunia Tuhan, bagaimana cara hidup orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Ini luar biasa. Dan memang Paulus melakukannya di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 10 yang kita baca tadi, dia mau meringkaskan bagaimana kehidupan dia sebagai orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Dan inilah juga pesan Tuhan bagi kita, yang kita juga orang yang hina, orang yang paling berdosa, orang yang tidak layak, tetapi dikasihani oleh Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan, supaya kita juga dalam hidup ini menjadi orang yang berjuang tangguh menjalani hidup sebagai orang beriman. Saya mau bacakan ayat ini sekali lagi bagi kita. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku
adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Tetapi dikaruniakan oleh Allah bagi kita, oleh karena Dia mengasihi kita. Pertama-tama, semua manusia adalah orang berdosa layaknya dihukum. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku yang paling hina karena aku paling berdosa, aku penganiaya jemaat, aku pembunuh. Tapi aku dikasihani, diampuni, bahkan diberi hidup yang kekal berdasarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih karunia-Nya sudah aku alami karena Dia mengasihi aku, orang yang paling berdosa ini. Dan sekarang sebagai umat-Nya yang sudah diampuni dan beroleh hidup yang kekal, kasih karunia itu bekerja menguasai hidupku. Dan kasih karunia itu tidak akan sia-sia karena aku bekerja keras sebagai orang yang beriman kepada Dia. Sehingga apapun tantangan yang terjadi, rasa syukurku kepada Tuhan, ucapan terima kasihku kepada Tuhan, kebanggaanku kepada Tuhan yang sudah mengasihani aku gigih berjuang. Nah kalau Bapak Ibu baca ayat ini, itu meringkaskan bagaimana cara hidup Paulus yang bekerja keras. Ketika dihina, dia tidak pernah merasa terhina. Karena kasih karunia Tuhan tidak bisa dihinakan oleh apa. Ketika dia dihina, dia tetap bangga, aku orang beriman yang mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika direndahkan, dia tidak jatuh. Karena dia tahu kasih karunia Tuhan menopang aku untuk tetap berdiri dengan kokoh. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, menghadapi penderitaan, bahkan menghadapi ancaman kematian, dia tidak putus asa. Karena dia tahu kasih karunia Tuhan selalu memberi harapan. Kasih karunia Tuhan selalu membuka jalan. Kasih karunia Tuhan selalu memberinya kehidupan. Pada ujungnya Rasul Paulus ini mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan sudah tersedia bagiku mahkota surgawi. Itu luar biasa. Dan dia diasah dengan berbagai kesulitan, tantangan, kesukaran. Karena hidup di dalam kasih karunia, menikmati kebaikan Tuhan, itu adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup secara bertanggung jawab, sehingga kita bersinar terang di dalam dunia ini. Kita tidak tersinggung ketika dihina, kita tidak sombong ketika di atas, dan kita tidak jatuh ketika penuh dengan pergumulan. Karena Tuhan menentukan kita menghidupi kasih karunia-Nya, maka kita akan lebih daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang ateis akan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Orang ateis mengatakan Tuhan itu tidak ada. Orang beragama sebagian menuduh Tuhan itu tidak ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan, kita akan bersyukur. Yang buahnya dalam hidup ini gigih di dalam berjuang. Nah Bapak Ibu Saudara, tentang hal ini, cerita dalam kehidupan saya bisa menjadi kesaksian. Ya. Gereja kita ini bukanlah gereja yang besar. Kita adalah orang biasa. Saya berjalan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya berjalan mengandalkan kasih karunia Tuhan. Saya ada bertahan, Bapak Ibu ada berkemenangan di dalam segala tantangan, di dalam segala kesederhanaan kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, perhatikan ini khususnya, supaya ini menjadi doa bagi para orang tua, dan ini juga harus menjadi sikap dari para anak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bapak Ibu Saudara, tahun 2006, ya, itu berarti sudah pelayanan di gereja kita ini. Saya diwisuda dari program S2. Kondisi yang sangat sulit.
untuk sekolah. Ya. Kalau orang tahu saya dan Bu Rina sekolah, ya, ngambil S2, padahal yang mau dimasak dan mau dimakan di rumah itu belum tentu ada. Ya. Teman-teman kami ketika itu kadang bertanya begini, apalagi kondisi memang sungguh-sungguh penuh dengan perjuangan. Ya. Kalau ditanya apa kabar itu, satu sisi menggembirakan, tapi satu sisi itu waduh beratnya perjuangan ini. Ketika itu kenapa kuliah? Kita hanya melihat ke masa depan. Dan untuk apa kuliah, tujuannya apa juga belum tahu. Apa manfaatnya nggak tahu. Ya. Ibu Rina sudah kuliah, ketika cari kerja guru TK yang berangkat sebelum jam 6 pagi, yang pulang jam 5, kadang-kadang jam 9 malam. Demikian setiap hari. Gajinya 500.000 dipotong 50.000, 450.000. Orang punya akan mengatakan, loh, S2 kerja guru TK dari jam sebelum jam 6 pagi sudah berangkat dan pulangnya jam 5 atau bahkan jam 9 malam. Nah, sebagian Bapak Ibu tahu itu, tapi sebagian pasti juga belum tahu. Demikian yang terjadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, orang bisa mengatakan kepada saya, ya, karena kemudian saya sekolah lagi. Dan Bapak Ibu tahu, saya sudah 4 tahun yang lalu saya sudah lulus S3. Ya. Itu 4 tahun yang lalu saya sudah lulus S3. Orang bilang begini, ya, nah, hamba Tuhan di Kali Pancur, gereja kecil, jemaat sederhana, uangnya tidak ada, untuk apa sekolah? Untuk apa menggembalakan gereja kecil? Kan percuma. Tapi saya tidak pernah merasa terhina atau direndahkan dengan itu. Karena kasih karunia Tuhan itu sedemikian menguasai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Harus berjuang, harus terus maju, harus melangkah ke depan. Tapi bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi kasih karunia yang menyebabkan saya ada, kita ada, sebagaimana adanya kita. Dan kasih karunia itu tidak sia-sia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini selalu ada contoh-contoh bagaimana kasih karunia Allah di dalam hidup orang itu dikelola dan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, anak-anak muda tetaplah gigih berjuang. Lihat, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kekuatan orang tuamu, tetapi kekuatan kasih karunia Allah yang akan memampukanmu. Dan karena itu yang pertama, yang terutama, satu-satunya yang pertama, yang terutama, yang lain boleh tidak ada, tetapi ini harus ada. Yang lain boleh tidak ada, tetapi ini harus ada. Sekali lagi, yang lain boleh tidak ada, ini harus ada. Ini syarat menghadapi kasih karunia. Ini syarat hidup dalam kasih karunia. Yang lain boleh kita tidak miliki, tetapi ini harus ada. Dan itulah yang akan membuat kita bekerja keras oleh kasih karunia. Iman kepada Yesus. Karena itulah yang akan mengangkat kita dari paling hina menjadi orang yang paling mulia. Iman kepada Yesus. Karena itulah yang akan mengubah kita dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Iman kepada Yesus. Karena itulah yang akan mengubah kita dari anak-anak dunia menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena itulah yang akan mengubah jalan hidup kita dari madesu, masa depan suram karena kegelapan, menjadi masa depan yang cerah karena terang Kristus akan bersinar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalimat yang terakhir ini, yuk kita berdiri dan kita baca bersama-sama ini kesimpulannya. Yuk kita baca bersama-sama. 2, iya. Orang yang bersyukur memilih gigi berjuang daripada sibuk mengeluh. Sekali lagi, orang yang bersyukur memilih gigi berjuang daripada sibuk mengeluh. Mari kita